Bung Karno sangat tidak berbakat dalam matematika dan tidak bisa mengajar. Tetapi karena butuh uang, Bung Karno menerima pekerjaan itu. Pada saat itu, bahasa Indonesia hanya dipergunakan oleh kalangan atas. Oleh karena itu, Bung Karno memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia, sehingga dinamakan orang dalam istilah yang jelas, yakni Soekarnoisme. Masa-masa Bung Karno menjadi mahasiswa telah selesai. Di bab ini menceritakan Bung Karno pada tahun 1926 yang sedang mematangkan dirinya atau dengan kata lain, sudah dewasa. Perjalanan Bung Karno mencari pekerjaan untuk membiayai hidup akan dikupas tuntas secara ringkas di bab ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bukunya di Baca Buku Cerita Sejarah. Setelah Bung Karno lulus dari kuliahnya, salah seorang dosen bernama Profesor Insinyur Wolf Skometer meminta Bung Karno bekerja di pemerintahan dan merekomendasikan menjadi Direktur Pekerjaan Umum untuk membuat proyek rumah bupati. Tetapi Bung Karno menolak karena itu hanya untuk memenuhi permintaan profesor saja. Karena Bung Karno sangat menghargai dan menghormati profesor itu. Proyek itu merupakan pekerjaan pertama dan terakhir. Setelah itu, Bung Karno sangat membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Saat itulah Bung Karno mendengar ada lowongan di Sekolah Kesatrian Institut yang diselenggarakan oleh Dr. Setiabudi. Mereka mencari seorang guru sejarah dan matematika. Bung Karno sangat tidak berbakat dalam matematika dan tidak bisa mengajar. Tetapi karena butuh uang, Bung Karno menerima pekerjaan itu. Setelah jam pelajaran selesai, pemilik sekolah yang memantau Bung Karno mengatakan terus terang bahwa Bung Karno bukan pengajar yang baik dan tidak memiliki masa depan di pekerjaan ini. Itulah karir Bung Karno yang singkat menjadi seorang guru. Pada tanggal 26 Juli 1926, Bung Karno membuka biro tekniknya yang pertama, bersama dengan teman sekelasnya, Insinyur Anwari. Selain itu, di tahun yang sama, Bung Karno mulai mengkhotbahkan nasionalisme terpimpin. Selain mengajari pendengarnya untuk menghapus sistem feodal, Bung Karno juga membahas masalah bahasa. Dalam dialek Jawa saja, ada 13 tingkatan, sedangkan Kepulauan Indonesia memiliki kurang lebih 86 bahasa daerah. Pada saat itu, bahasa Indonesia hanya dipergunakan oleh kalangan atas. Oleh karena itu, Bung Karno memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia. Dalam bidang politik, Bung Karno adalah seorang nasionalis. Dalam bidang keagamaan, Bung Karno adalah seorang yang percaya pada Tuhan. Dalam bidang sosiologi, Bung Karno menjadi seorang sosialis dan bukan komunis. Bung Karno adalah orang yang beraliran kiri. Maksudnya, dia menghendaki perubahan kapitalis yang ada, orde imperialis. Bung Karno juga bisa dikatakan sebagai sosialis demokrat. Maksudnya, sosialisme yang tidak memasukkan konsep materialisme yang ekstrim. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang takut kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Mereka mengambil persamaan politik dalam Declaration of Independence dari Amerika, mengambil persamaan spiritual dari Islam dan Kristen, serta mengambil persamaan ilmiah dari Marx, ditambah lagi kepribadian nasional, Marxisme, kemudian memercikan ke dalam gotong royong. Kalau dicampurkan semua, hasilnya adalah sosialisme Indonesia. Aliran politik Bung Karno tidak sama dengan orang lain. Kakek Bung Karno menanamkan kepada beliau kebudayaan Jawa dan mistik. Kalau dari bapak, Islamisme. Dari ibu, Hinduisme dan Buddhisme. Dari Sarina, humanisme. Dari Pak Cokro, sosialisme. Dan dari kawan-kawan Pak Cokro, nasionalisme. Sehingga dinamakan orang dalam istilah yang jelas, yakni Soekarnoisme. Organisasi politik Bung Karno pada tahun 1926 yaitu perkembangan dari Bandung Student Clubs yang disponsori oleh universitas. Klub ini hanya bermaksud untuk pesta-pesta dan kegembiraan. Oleh karena itu, Bung Karno pun keluar dan para pemuda lain juga ikut keluar.
Dengan 5 orang mahasiswa Indonesia, Bung Karno membuat sebuah study club. Bung Karno memilih di perpustakaan bahan bacaan terkemuka, seperti kegiatan Tweede Kamer dari Staten-Generaal Negeri Belanda, dan secara bergantian membaca satu buku selama seminggu. 5 minggu sekali diadakan rapat pertemuan di rumah Bung Karno, mendiskusikan pokok strategi di dalamnya. Study club ini terus berkembang, sehingga memiliki cabang di Solo, Surabaya, dan kota besar lain di Jawa. Klub itu kemudian menerbitkan majalah perkumpulan, Suluh Indonesia Muda, dan Ketua Bung Karno adalah penyumbang tulisan pertama. Saking sibuknya dalam dunia politik, Bung Karno tak sempat memikirkan bidang lainnya. Akibatnya, biro tekniknya mengalami pemberhentian. Karena fokus dalam dunia politik, beliau sampai mengorbankan yang lainnya loh. Terus gimana ya kelanjutannya? Kelanjutannya akan kita bahas di episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini. Bagi yang mau nanya atau nambahin, tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman Anda biar lebih banyak orang yang tahu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube, follow akun Instagram dan Facebook kami, karena ada banyak sekali informasi menarik tentang sejarah-sejarah lainnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See ya!